Harapannya, dari perkawinan ini akan menghasilkan keturunan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah, halo Bunda, salam sehat. Bersama dengan saya Dr. Eri Yuliana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai premarital check-up. Beberapa pasangan yang akan menikah tentunya cukup familiar dengan istilah premarital check-up. Tapi ada beberapa yang tidak peduli bahkan kurang memahami apa pentingnya premarital check-up ini. Premarital check-up merupakan pemeriksaan sebelum dilakukannya pernikahan pada pasangan yang akan menikah. Kenapa dilakukan premarital check-up? Karena dengan dilakukan premarital check-up, bila ditemukan suatu kondisi yang tidak baik akan segera ditangani. Harapannya dari perkawinan ini akan menghasilkan keturunan yang baik. Yang terpenting, yang pertama adalah pemeriksaan golongan darah. Kenapa dilakukan pemeriksaan golongan darah? Terutama pada wanita yang akan menikah, kita sebagai seorang wanita yang tentunya nanti akan membawa janin, akan menghasilkan keturunan, tak kalah pentingnya melakukan pemeriksaan golongan darah untuk melihat resus pada golongan darah. Pada suatu kondisi ada ketidaksesuaian antara resus antara bayi dan ibu yang akan mengakibatkan suatu kelainan pada janin. Yang kedua, yang penting juga dilakukan adalah pemeriksaan laboratorium darah lengkap. Dari pemeriksaan laboratorium darah lengkap ini akan kita ketahui berapa kadar Hb Bunda. Apakah Bunda sekarang sedang mengalami anemia atau tidak? Karena pada kondisi tertentu, anemia juga akan berdampak buruk pada Bunda dan bayi. Juga bisa diketahui apakah Bunda sekarang sedang mengalami infeksi atau tidak. Yang tak kalah penting juga, dari pemeriksaan darah merah ini bisa mengetahui bagaimana kadar darah merah Bunda sebagai sistem pengangkut oksigen dan darah, dan juga bagaimana sistem ketahanan imun Bunda sekalian. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan infeksi menular seksual. Pemeriksaan infeksi menular seksual sangat penting dilakukan karena beberapa pasangan ada yang sedang mengalami infeksi menular seksual. Dengan diketahuinya infeksi menular seksual, maka kita akan bisa melakukan langkah apa yang harus dilakukan. Ada beberapa kasus infeksi menular seksual yang masih bisa diobati sehingga tidak menularkan pada pasangannya atau bahkan pada keturunannya. Yang berikutnya, pemeriksaan genetik. Ada beberapa kasus pada keluarga dengan kelainan genetik, beberapa keturunannya ada yang mengalami cacatan mental seperti Down syndrome, retardasi mental maupun autis. Pada pemeriksaan genetik ini perlu sekali dilakukan dengan melakukan pemeriksaan genetik melalui screening kromosom maupun pemeriksaan darah, maka akan bisa diketahui kelainan genetik apa yang akan kemungkinan terjadi di kemudian hari dari keturunan. Berikutnya yang tak kalah penting adalah pemeriksaan organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita tentunya amat sangat penting Bunda. Kenapa? Karena kita wanita mempunyai organ reproduksi yang sangat kompleks, yang berkaitan dengan kesuburan dan keberhasilan suatu kehamilan. Nah, di sini pemeriksaan organ reproduksi sangat penting sekali, karena dengan mengetahui organ reproduksi kita, seandainya ada suatu kelainan, akan bisa mengambil langkah apa yang akan dilakukan. Pemeriksaan organ reproduksi ini bisa dilakukan melalui pemeriksaan USG. Nah, pada saat USG ini, bila ada kelainan seperti kista ataupun miom, yang tentunya akan berpengaruh pada kesuburan, yang kemudian hari akan menghambat terjadinya kehamilan, kita bisa melakukan langkah apa saja, yang tentunya berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan untuk penanganan dan pencegahan. Yang tak kalah penting berikutnya, dari pemeriksaan organ reproduksi ini diharapkan kehamilan akan berlangsung dengan baik. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan kesuburan. Pemeriksaan kesuburan pada pasangan yang akan menikah juga sangat penting karena pada suatu proses pernikahan itu untuk menghasilkan keturunan dibutuhkan adanya sperma, kemudian sel telur, dan juga organ reproduksi wanita sebagai tempat untuk terjadinya pembuahan. Dengan melakukan pemeriksaan analisa sperma, kita bisa mengetahui bagaimana kualitas sperma ayah, sehingga diharapkan dengan kualitas sperma yang baik, nanti akan bisa menghasilkan pembuahan yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai premarital check-up. Dengan dilakukannya premarital check-up, kita bisa mengharapkan suatu kondisi yang baik pada kedua pasangan, sehingga didapatkan keturunan yang sehat dan
sempurna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.